Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang hukum kelipatan perbandingan atau hukum John Dalton. Hukum ini merupakan kelanjutan dari hukum kekekalan massa dan hukum Paus. Maksud dan tujuan belajar hukum kelipatan perbandingan adalah sebagai berikut. Capaian pembelajaran atau KD-nya menerapkan konsep hukum-hukum dasar kimia untuk menyelesaikan hitungan kimia. Tujuan pembelajaran atau TP sebagai berikut. Adanya hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Paus banyak mengundang penelitian lebih lanjut, terutama untuk meneliti unsur-unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Salah satu ilmuwan yang tersebut adalah John Dalton. John Dalton mengamati bahwa adanya keteraturan massa unsur-unsur yang membentuk lebih dari satu senyawa. Yang dimaksud dengan unsur-unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa itu contohnya begini, misalkan unsur N dan O. N dan O itu ada kemungkinan dia membentuk senyawa NO. Ada kemungkinan dia membentuk senyawa NO2. Ada juga kemungkinan membentuk N2O3. Itu unsur N dan O bisa membentuk 3 senyawa. Contohnya lagi misal unsur C dan O. C dan O kemungkinan bisa membentuk senyawa CO. Bisa juga CO2. Bisa juga CO3. Kemudian contoh lagi misalkan senyawa H, unsur H dan unsur O. Ini kemungkinan membentuk senyawa H2O. Bisa juga H2O2 dan seterusnya. Nah, hukum Dalton itu membahas tentang unsur-unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Ini yang diamati adalah perbandingan massa unsur-unsur tersebut dalam suatu senyawa-senyawa yang dibentuk. John Dalton melakukan percobaan pada senyawa NO dan N2O3, di mana NO senyawanya jumlahnya 1,875 gram, yang terdiri dari 0,875 gram N dan 1 gram O. Senyawa N2O3 jumlahnya 2,75 gram, yang terdiri dari 1,75 gram N dan 1 gram O. Jadi senyawa unsur O dibuat tetap 1 gram. Ternyata perbandingan unsur N dalam senyawa NO dan N pada senyawa N2O3 itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi 0,875 gram dibagi 1,75 gram itu sama dengan 1 dibagi 2 atau 1/2. Perbandingannya adalah 1/2 atau bilangan bulat. Dari percobaan tersebut maka Dalton menarik kesimpulan sebagai berikut. Jika 2 jenis unsur membentuk lebih dari satu senyawa dan apabila massa salah satu unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Untuk lebih memaknai hukum Dalton tersebut, kita akan bahas contoh-contoh soal sebagai berikut. Contoh soal 1. Unsur A dan unsur B dapat membentuk 2 jenis senyawa, masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur A. Tentukan perbandingan massa unsur B di kedua senyawa tersebut
jika unsur A dibuat tetap. Jadi ada senyawa 1, senyawa 2, unsur A-nya 50% dan 60%. Unsur B-nya dicari. Maka karena unsur A-nya 50% pada senyawa 1, berarti unsur B-nya juga 50%. Berasal dari 100 dikurang 50. Senyawa 2-nya 60%, maka unsur B-nya berarti 40%. Senyawa dibuat tetap, maka berarti yang atas kita kalikan 6, yang bawah kita kalikan 5, kali dibalik, maka akan didapat berarti 6 kali 5 300, yang juga bawah 5 kali 6, 5 kali 60 300. Nah, unsur B-nya berarti 50 kali 6 300. Unsur B pada senyawa 2-nya berarti 40 kali 5 200. Nah, ini unsur A-nya sudah sama, kita coret, maka perbandingan unsur B-nya berarti 300 dibanding 200 atau sama dengan 3:2. Contoh 2. Fosfor dan oksigen dapat membentuk dua jenis senyawa. Dalam 55 gram senyawa 1 terdapat 31 gram fosfor. Sedangkan dalam 71 gram senyawa 2 terdapat 40 gram oksigen. Tentukan apakah senyawa tersebut sesuai hukum Dalton. Maka kita inventarisir senyawa 1 itu 55, terdiri dari unsur fosfornya 31, maka berarti unsur O-nya 55 dikurang 31, 24 gram. Pada senyawa 2 71 gram, yang terdiri dari unsur O-nya 40 gram, maka berarti unsur P-nya 71 dikurang 40, ketemunya 31 gram. Kita diminta untuk membuktikan hukum Dalton. Nah, di sini unsur P-nya sudah dibuat tetap 31. Maka kita tinggal bandingkan unsur O pada senyawa 1 dan senyawa 2. Berarti 24/40. Sama-sama dibagi 4, maka ini akan ketemu 6/10. 6/10 masih bisa disederhanakan lagi menjadi sama-sama dibagi 2 akan ketemu 3/5. 3/5 ini merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi hukum Dalton terbukti. Contoh soal 3. Unsur N, unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa N2O dan N2O3 dengan perbandingan sebagai berikut. N2O unsur N-nya 2, unsur O-nya 1. N2O3 unsur N-nya 2, unsur O-nya 5. Pertanyaannya, tentukan perbandingan unsur O di kedua senyawa tersebut jika unsur N dibuat tetap. Yang B, tentukan perbandingan unsur N di kedua senyawa tersebut jika unsur O dibuat tetap. Jadi dua-duanya tanyakan. Kita menjawab yang A dulu. Unsur N perbandingannya sudah tetap. N-nya sudah sama itu 22, maka perbandingan unsur O-nya berarti 1/5 atau 1/5. Untuk poin B, tentukan perbandingan unsur N, berarti O-nya kita buat tetap, dan di situ datanya O-nya belum tetap. Supaya O-nya menjadi sama tetap, maka kita kalikan terbalik 1/5, kita kalikan 5 dan 1. Maka didapat 5 kali 2 10, 1 kali 2 2, kemudian yang 1/5, 5 kali 1 5, 1 kali 5 5, maka didapat
10/2 dibanding 5/5. Nah, ini udah sama, kita coret. Maka perbandingan unsur N-nya adalah 10/2. 10/2 bisa disederhanakan menjadi 5/1. Contoh soal berikutnya. Soal 4. Unsur X dan O dapat membentuk senyawa XO dan X2O3. Pada massa X yang sama, tentukan perbandingan massa O di kedua senyawa tersebut. Berarti X-nya dibuat sama, yaitu senyawanya adalah XO dan X2O3. Karena yang diminta X-nya sama, berarti yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Maka akan menjadi yang XO akan menjadi X2O2. Yang X2O3 kalikan 1 masih utuh, X2O3. Nah, berarti perbandingan unsur O di kedua senyawa tersebut, yang ini berarti ini 2/3. Contoh soal berikutnya. Unsur C dan O dapat membentuk senyawa CO dan CO2. Jika massa C dalam CO maupun CO2 adalah sama dan massa O dalam CO adalah 8 gram, tentukan massa O dalam CO2. Jadi dari soal ini yang ditanyakan adalah massa O. Berarti kita cari perbandingan O. Perbandingan O-nya adalah CO dan CO2. Perbandingan O-nya berarti CO berarti O-nya adalah 1. Pada CO2 berarti O-nya adalah 2. Jadi 1/2. Perbandingan unsur O-nya dalam CO dan CO2 adalah 1/2. Maka di sini berarti 1/2 sama dengan 8/X. Ini adalah CO, yang bawah adalah CO2. Nah, ini punya C, ini punya O2. Nah, berarti X-nya sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16 gram. Sekali lagi Bapak singgung, O pada CO adalah 1, O pada CO2 adalah 2. Nah, massa O pada CO adalah 8. Massa O dalam CO2 ini ditanyakan. Ya, jadi perbandingannya begini. Ya. Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Untuk lebih memperdalam soal-soal itu, Bapak berikan soal latihan. Silakan dikerjakan, mudah-mudahan akan lebih mengerti hukum Dalton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.